Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat Jemari. Hilang komunikasinya belum tentu hilang perasaannya. Saya yakin dan percaya sahabat Jemari masih setia bersama podcast Jemari Sakato. Podcast Jemari Sakato membahas isu mengenai advokasi kebijakan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan publik, dan masih banyak lagi. Jadi, nonton terus podcast Jemari Sakato. Hari ini, tema kita adalah mewujudkan masyarakat yang inklusi dan tangguh bencana serta adaptasi perubahan iklim di Sumatera Barat. Perkenalkan sahabat Jemari, nama saya Vina Haryanti, bisa sahabat panggil Vina. Vina aktif di salah satu program Jemari yang berjalan saat ini yaitu Grade Project dan sebagai Project Administrator. Sebelum itu saya akan memperkenalkan sedikit kepada sahabat Jemari mengenai salah satu program yang sedang berjalan di Jemari Sakato saat ini yaitu Grade. Di mana GRADE ini akronim dari Gender Responsive and Inclusive Regional Adaptation for Disaster and Climate Change Adaptation. Program ini membahas 4 isu. Yang pertama, pengembangan sosial ekonomi. Yang kedua, PRB, pengurangan risiko bencana. Yang ketiga, API, adaptasi perubahan iklim. Dan yang keempat, inklusi. Sebelum kita masuk ke perbincangan yang menarik, Vina akan memperkenalkan dua aktivis disabilitas yang telah bersama Vina sekarang ini, yaitu Uni Elvi dan Pak Ferry. Boleh diperkenalkan dirinya dulu, Uni? Baik, terima kasih. Selamat pagi, sahabat Jemari. Perkenalkan, saya Elvi. Nama lengkapnya Elvi Nita, yang dipanggil Elvi. Saya sebagai aktivis disabilitas perempuan. Saya juga sebagai juru bahasa isyarat. Oke, kita lanjut kepada Pak Ferry. Boleh diperkenalkan, Pak? Perkenalkan, nama saya Ferry Naldi. Jabat saya sebagai sekretaris di Gerkatin Sumatera Barat. Saya juga aktif di berbagai organisasi disabilitas. Nah, jadi Vina akan membacakan pengalaman dari segudang pengalaman narasumber kita ini. Pengalaman Uni ini banyak sekali, sahabat Jemari. Panjang ya. Mulai dari debat Kota Padang Panjang di tahun 2018, debat pemilihan Bupati Padang Pariaman tahun 2018, debat pemilihan calon wali kota Padang tahun 2018, sosialisasi KPU Sumbar untuk disabilitas PPDI tahun 2018, seminar sehari bahasa isyarat dalam media komunikasi sosial dan proses belajar mengajar di tahun 2019, Monef Forum Pengurangan Risiko Bencana tahun 2019, workshop Desa Tangguh Bencana Inklusi tahun 2019, Jambore 6 di Kabupaten Mentawai 2019, debat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat tahun 2020, debat pemilihan Wali Kota Bukit Tinggi tahun 2020, debat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan tahun 2020, debat publik pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat putaran pertama tahun 2020, debat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman tahun 2020. Oke, setelah kita mendengarkan pengalaman banyak dari Uni, selanjutnya kita mungkin Vina akan membacakan pengalaman dari Uda, di mana Uda ini pernah menjabat sebagai Sekretaris DPD Gerkatin Sumbar dari tahun 1994 sampai tahun 2023. 5 periode, sahabat Jemari. Cukup lama bukan? Yang kemudian Uda ini juga pernah menjabat di Korwil Gerkatin se-Sumatera. Instruktur bahasa isyarat, fasilitator pengurangan bencana inklusif BPBD Sumatera Barat, pengurus FPRB Sumatera Barat, dan tim koordinasi SDGs Sumatera Barat. Jadi, Uda dan Uni kita memiliki banyak pengalaman sekali. Oke, tadi ada yang menarik bagi Vina, sahabat Jemari. Tadi kan Uda ini sempat memperkenalkan diri mengenai bahasa isyarat. Jadi, Vina sangat tertarik. Vina yakin juga sahabat Jemari pasti tertarik mengenai itu. Jadi, Uda, Uni boleh ajarin Vina sedikit mengenai perkenalan bahasa isyarat. Gimana tuh, Uni? Boleh. Oke. Boleh. Boleh. Boleh ajarin Uda? Contoh makan. Perkenalkan, nama saya. Ya, macam kayak urut
Very. Nama Vina gimana? VLENA. F F I N N A. Oke. Perkenalkan, nama saya F I N A. Yeay. Menarik sekali sahabat Jemari. Oke, menurut Uni dan Uda, tadi kan Vina sempat menyinggung mengenai 4 isu dari program Grade ini Uni, di mana di situ Vina menyampaikan ada inklusi. Jadi menurut Uni dan Uda apa inklusi tersebut? Inklusi itu adalah keterlibatan seluruh lapisan masyarakat, nggak ada perbedaannya, baik itu dia disabilitas, masyarakat minoritas, masyarakat adat, lansia, pokoknya kelompok-kelompok yang rentan itu, bagaimana keterlibatan seluruh dari lapisan masyarakat itu tanpa ada diskriminasi dilibatkan baik di semua aspek kehidupan. Oke, baik sahabat Jemari, setelah kita mendengar apa inklusi menurut Uni, sekarang kita meminta jawaban dari Uda. Menurut Uda, inklusi itu apa, Uda? Kalau inklusi itu suatu proses atau sebuah kegiatan yang melibatkan atau menggerakkan semua lapisan masyarakat tanpa memandang perbedaan, baik itu gender atau disabilitas dan lain-lain. Jadi menurut Uda Ferry ini, inklusi adalah melibatkan semua kalangan masyarakat, baik anak-anak, kelompok perempuan, kelompok rentan, laki-laki, semuanya harus dilibatkan. Itu yang disebut dengan inklusi menurut Uda Ferry. Oke, menarik sekali sahabat Jemari. Selanjutnya Vina ingin bertanya lagi nih Uni dan Uda. Jadi mengapa kita perlu menciptakan inklusi di masyarakat menurut Uni dan Uda? Kenapa inklusi itu sangat penting di masyarakat? Ya sangat penting sekali karena tidak ada perbedaan agar tidak ada yang tertinggal. Kenapa prinsip inklusi itu harus diterapkan dalam masyarakat? Contohnya kami ini kan bagian dari masyarakat juga. Kami juga penyandang disabilitas. Kalau kami tidak dilibatkan, ya kami mungkin merasa tidak diperhatikan atau terjadilah tidak kesetaraan antara disabilitas dengan masyarakat lain. Begitu juga dengan kelompok-kelompok rentan lainnya, gitu. Memang inklusi itu harus penting. Iya, benar sekali. Kalau jawaban dari Uda ada, Uda? Inklusi itu penting, memang penting inklusi dalam. Sebab kalau kita disabilitas itu punya hak-hak yang sama dengan masyarakat lainnya, ya itu berada dalam proses kesetaraan kehidupan, berbagai aspek kehidupan. Memang perlu sekali penting inklusi sebab kami disabilitas bukanlah objek, kami ini subjek. Jadi perlu kesetaraan dan kesamaan hak-hak dalam semua aspek kehidupan. Itu memang penting inklusi. Bagaimana kita bisa mewujudkan inklusi di tengah masyarakat dan apa hak yang perlu dipenuhi? Kalau hak yang harus dipenuhi kan kita sudah punya undang-undang. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, bagaimana itu di Undang-Undang tentang disabilitas, bagaimana pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Jadi di semua aspek kehidupan harus dipenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Contohnya, ketika kita mau melibatkan teman-teman disabilitas di dalam proses pembangunan, bagaimana suara teman-teman disabilitas bisa didengar agar aspirasinya juga bisa tersampaikan gitu. Oke. Udah memiliki jawaban, Udah? Gimana? Pemenuhan hak penyandang disabilitas. Sudah kalau kita lihat sekarang sudah ada sebuah undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Jadi kalau misalnya sekarang itu pemenuhan hak disabilitas itu masih kurang sebab implementasi undang-undang itu belum dilaksanakan sama sekali. Jadi saya harapkan nanti kalau misalnya dari pemerintah Sumatera Barat atau pemerintah daerah provinsi lain itu harus membuat sebuah aturan seperti perda disabilitas. Kalau Sumatera Barat mungkin sudah ada perda disabilitas, tapi itu implementasi perda itu belum dilaksanakan sepenuhnya.
Oke, baik sahabat Jemari. Jadi kita udah mendengar jawaban dari Uni dan UDA. Jadi di Sumatera Barat ini udah ada perda mengenai hak disabilitas itu ya udah? Hmm. Oke. Menurut Uni dan UDA kalau tantangan untuk mewujudkan itu ada nggak tantangannya Uni? Kalau tantangannya ya dari stigma masyarakat, karena masih belum apa ya, cara pandang masyarakat di luaran itu belum semuanya yang paham tentang disabilitas. Masih sedikit gitu, karena dari stigma itu bisa menghambat untuk teman-teman disabilitas, karena masyarakat menganggap disabilitas itu masih banyak masyarakat yang beranggapan disabilitas itu adalah orang yang tidak mampu atau bagaimana. Tapi kalau misalkan disabilitas itu diberi kepercayaan, diberi kesempatan, mereka bisa kok. Salah satu contoh, kami bukan mau kami berproses juga sama-sama dengan Bapak Ferry. Kita sama-sama belajar, sama-sama dilibatkan gitu kan. Jadi dengan keterlibatan kita merasa bahwa ternyata kita punya potensi loh, kita punya ini loh. Jadi kita bisa diberi kepercayaan untuk mengembangkan diri, bagaimana kita bisa berkembang dan mengikuti semua prosesnya gitu. Oke, kalau dari Bapak, menurut Bapak apa tantangan dalam mewujudkan hak-hak disabilitas di kalangan masyarakat Bapak? Disabilitas di Sumatera Barat. Oh, hambatan dan tantangan pemenuhan disabilitas Sumatera Barat. Iya. Kalau mungkin kalau bicara soal itu hambatan dan tantangan ya, mungkin kita lihat itu mungkin aksesibilitas ya, pertama aksesibilitas. Yang kedua itu mungkin pelibatan disabilitas mungkin dalam kegiatan pemerintahan atau masyarakat itu masih kurang sekali ya. Jadi kalau kita lihat ini sebetulnya Sumatera Barat itu soal aksesibilitas itu masih mengalami hambatan, sebab kami ini kalau misalnya tunarungu ini tulis ya, mungkin aktivitas kami itu juru bahasa isyarat ya. Itu mungkin masyarakat atau pemerintah itu belum mengetahui keberadaan aktif kami JBI juru bahasa isyarat. Setiap ada kegiatan-kegiatan dari masyarakat atau pemerintah itu jarang sekali menyebarkan akses kami itu juru bahasa isyarat. Sebab kalau kami ini mungkin JBI ini juru bahasa acara ini bukanlah pendamping, tapi itu JBI itu sebagai jembatan kami dalam menerima informasi dan komunikasi. Jadi memang sekarang ini belum maksimal, ya. Tapi kami sudah organisasi sudah berusaha untuk menyediakan akses teman-teman tuli, yaitu pelatihan-pelatihan bahasa isyarat untuk orang-orang non disabilitas. Ya tantangannya kami itu mungkin pemerintah ini kurang perhatian. Ya, kenapa? Sebetulnya kalau misalnya ya kami mengadakan sebuah kegiatan, itu pemerintah itu kurang memberi dorongan atau intensif kepada organisasi kami. Jadi itu hambatan kami, tantangan kami itu sebetulnya sangat banyak sekali. Ya, terima kasih. Oke, baik sahabat Jemari. Tadi dari jawaban Uni dan UDA sempat tersinggung adanya stigma masyarakat. Boleh Vina minta contoh stigma masyarakat ini, bagaimana pandangan masyarakat atau bagaimana masyarakat ini memandang disabilitas ini Uni berdasarkan pengalaman Uni dan UDA saja. Karena masyarakat tuh melihat ya, disabilitas itu tuh banyak dari stigma orang yang tidak mampu gitu kan. Mungkin kalau saya sih nggak terlalu itu, karena saya kan disabilitasnya tidak disabilitas berat, cuman disabilitas ringan. Nah, ketika teman-teman disabilitas berat, contohnya pengguna kursi roda, teman-teman yang hambatan komunikasi, hambatan penglihatan. Nah, ketika ya seperti yang disampaikan Bapak Ferry tentang aksesnya tadi tidak disediakan. Misalkan kita diundang dalam satu kegiatan, tapi tempat kegiatannya itu tidak akses untuk teman-teman disabilitas berat, misalkan pengguna kursi roda, tidak adanya akses RAM untuk jalur kursi rodanya, terus tidak adanya guiding block untuk teman-teman yang mengalami hambatan penglihatan, tidak tersedianya juru bahasa isyarat seperti itu. Nah,
eh, ya teman-teman disabilitas itu dianggap tidak mampu, ya nggak akan mungkin dia bisa datang, nggak akan mungkin dia bisa itu karena dengan kondisinya yang seperti itu gitu. Nah, kita juga punya pengalaman melibatkan teman-teman kita berkegiatan di Kepulauan Mentawai. Nah, itu kan sebenarnya akses transportasi ke Mentawai kan belum akses untuk teman-teman disabilitas berat, contohnya pengguna kursi roda, karena belum 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 ter mungkin karena belum terbiasanya mereka itu menghadapi penumpang yang disabilitas berat gitu. Jadi ketika ada penumpang yang seperti itu, ya mereka belum paham apa yang harus mereka lakukan. Mungkin kita akan melakukan advokasi lagi karena kita memang bertahap ya di proses advokasi, karena nggak satu kali kita melakukan orang nggak akan langsung paham. Memang berulang-ulang dan berproses gitu. Nah, oke. Kalau dari Bapak, ada Pak pengalaman Bapak mengenai stigma stigma dari masyarakat gitu, Bapak ada pengalaman? Dari stigma cara berpikir masyarakat disabilitas. Ya. Kalau bicara soal pemikiran masyarakat soal disabilitas itu memang masih ada stigma ya. Mungkin kami ini mungkin dianggap sebagai orang yang sakit yang perlu dikasihani. Sebetulnya tanggapan itu salah sekali. Kami bisa mampu apabila kami diberi pengetahuan itu meningkatkan kapasitas kami ya. Jadi kalau misalnya dalam stigma terhadap disabilitas, terutama itu pertama itu dalam lingkungan keluarga. Nah, sebab mungkin dalam keluarga itu mungkin ada pandangan bahwa disabilitas itu aib bagi keluarga mereka. Jadi itu merubah pandangan masyarakat itu terhadap disabilitas masih sulit sekali. Nah, jadi mungkin perlu proses. Ya, proses itu memang agak lama. Sebab pandangan masyarakat itu masih terpaku pada adat budaya di Nusantara ini mungkin. Kalau saya sebagai tunarungu ya, mungkin dalam lingkungan, mungkin dalam keluarga saya mungkin tidak masalah. Sebab dalam keluarga saya ada 9 bersaudara ya, 6 diantaranya tulisnya. Jadi keluarga saya sudah memahami apa kebutuhan saya. Namun untuk misalnya lingkungan tetangga-tetangga itu masih menganggap kami itu sebagai orang yang sakit, orang yang perlu dikasihani. Ya. Jadi ya harap nanti kalau masyarakat itu harus merubah pandangannya terhadap disabilitas itu bagaimana apa yang perlu diberikan, kebutuhannya apa. Itu yang penting sekali. Jadi kalau misalnya disabilitas bukanlah objek, tapi subjek yang perlu ditingkatkan kapasitasnya. Terima kasih. Oke, baik. Sahabat Jemari, kita sudah mendengar jawaban yang menarik dari Uni dan Uda ya, sahabat Jemari. Jadi selanjutnya, tadi kan udah disampaikan apa hak yang perlu dipenuhi, kemudian apa tantangan yang dihadapi, dan pertanyaan selanjutnya dari Vina di Uni. Menurut Uni, siapa yang paling berperan besar terhadap menciptakan masyarakat yang inklusi? Untuk menciptakan masyarakat inklusi, ya masyarakatnya harus berpikiran inklusi dulu untuk menciptakannya. Karena berawalnya dari cara pandang, dari cara pikir masyarakat tentang disabilitas, bagaimana bukan disabilitas saja, untuk semua lapisan masyarakat, bahwa kita ini sama, tidak ada perbedaan. Jadi ya memang harus masyarakat dan pemerintah, bahwa kita itu semuanya sama, kita semuanya setara, kita punya kesempatan yang sama, hak dan sama. Oke, baik sahabat Jemari. Tadi Uni sempat menyinggung mengenai peran pemerintah. Menurut Uni, bagaimana sih pentingnya peran pemerintah ini dalam mewujudkan masyarakat yang inklusif? Ya, salah satunya ya kalau untuk mewujudkan masyarakat yang inklusif itu memang sangat penting peran pemerintah.
Kenapa? Salah satu contohnya dalam mewujudkan peraturan yang sudah ada. Misalkan kayak Perda Disabilitas di Sumatera Barat sudah punya. Bagaimana daerah-daerah di kabupaten kota juga bisa membuat perda yang sama untuk pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, agar hak-haknya itu bisa terpenuhi gitu. Oke, sahabat Jemari, tadi poin dari yang disampaikan Uni tadi adalah kita sudah punya aturan di Sumatera Barat ini, kita sudah memiliki aturan. Jadi langkah kita selanjutnya adalah bagaimana mewujudkan atau mengimplementasikan dari aturan tersebut. Oke, sahabat Jemari, sebelum kita akhiri, kita minta closing statement dari Uni dan Uda dulu. Silahkan, siapa dulu? Uni, Uda? Baik. Terima kasih kepada Jemari sudah memberikan kesempatan kepada kami berdua untuk berbagi informasi, berbagi pengalaman. Semoga dengan adanya kegiatan ini, sahabat Jemari bisa lebih memahami bagaimana keterlibatan teman-teman disabilitas itu sangatlah penting, bagaimana cara kita berpikir untuk inklusif itu sangat penting. Nah, kami merasa berbangga sekali bisa hadir di hadapan sahabat Jemari semua. Ayo kita wujudkan Sumatera Barat yang inklusif. Aku, kamu, kita, setara. Oke, kita tentunya mengucapkan terima kasih banyak kepada Uda dan Uni sudah sempat hadir pada kegiatan kita hari ini, yaitu podcast Jemari Sakato. Senang bisa mendengarkan pengalaman-pengalaman menarik ya dari Uni dan Uda. Oke, sahabat Jemari, saya Vin Haryanti mau pamit undur diri. Sebelum itu, sahabat Jemari jangan lupa untuk subscribe, like, komen podcast Jemari Sakato, dan jangan lupa ikuti semua media sosial Jemari Sakato di bawah ini. Jemari Sakato for better society.